Halo semuanya, perkenalkan nama saya Onesimus Matubang. Saya mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Surabaya Angkatan 2024 dengan NIM 02011282429300. Video ini saya buat sebagai tugas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pasal-pasal atau aturan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia. Mengapa ini penting? Karena bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi identitas dan kedaulatan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utamanya adalah pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal ini menjadi dasar bagi aturan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lalu, bagaimana penerapan dalam hukum positif? Mari kita lihat beberapa aturan yang berbuat kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 25, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di pemerintahan. Pasal 26, bahasa Indonesia harus digunakan dalam dokumen resmi negara. Pasal 31, bahasa Indonesia digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, swasta maupun pihak asing. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Aturan ini lebih detail dalam mengatur penggunaan bahasa Indonesia, misalnya dalam pidato pejabat, kontrak bisnis, hingga penamaan gedung dan merek dagang di Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Pasal 57, perjanjian kerjaan antara pekerja dan pengusaha di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Ini penting untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia agar tidak dirugikan dalam kontrak kerja yang menggunakan bahasa asing. Yang keempat, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam berbagai regulasi mengenai transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, bahasa Indonesia diwajibkan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam dunia digital. Dalam berbagai aturan tersebut terlihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya sekedar wajib, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Dengan memahami aturan ini, kita ikut serta dalam menjaga identitas bangsa dan memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi kebanggaan kita semua. Jadi, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ranah hukum dan pemerintahan. Demikian video yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam literasi.